Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation? Sulit jadi manusia baru. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saya udah sering katakan ini dan saya nggak akan pernah bosen mengatakan ini, bahwa iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat saudara-saudara semua. Saya percaya Natal adalah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, bukan hanya untuk lahir, tapi untuk menebus saudara dan saya. Amin saudara? Oke, berbicara soal tahun yang baru, hari ini di depan mata saudara dan saya, banyak sekali hal-hal yang baru bermunculan. Saya kalau catat, saya punya list, kita mesti duduk sampai sore mungkin di tempat ini. Kalau kita akan membahas semua hal yang baru yang sedang terjadi di depan mata kita. Salah satu contohnya adalah zaman saya masih muda dulu, sekarang juga masih muda sih. Zaman saya mudaan dulu, ya. Jeans robek saya dibuang sama mama saya. Zaman sekarang, jeans robek dijual, harganya mahal dan banyak yang beli. Ya. Dan saya bisa tambahkan banyak sekali. Kita zaman dulu kalau masuk restoran yang kita minta buku menu yang besar sekali. Hari ini orang kalau masuk restoran nggak minta itu lagi, yang diminta barcode, ya, password wifi dan lain sebagainya. Saya dulu sepeda cuman taunya Tour. Sekarang tiba-tiba ada Tour de Mart kan, yang naik sepeda pasti tahu. Ya, Indomaret, Alfamaret, Minimaret, setiap Maret berhenti, ya. Ya, yang goes pasti tahu. Jadi, this list can go on and on sampai sore. Banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, saya ingin membahas kata yang satu ini yang namanya adalah baru. Buat saudara-saudara semua, pada siang hari ini, dan kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kata yang satu ini. Yuk buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, saudara masih ingat Kolose 3 di mana? Itu sesudah Kolose 2. Kolose 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10 itu judul perikopnya manusia baru, new creation. Saya bacakan buat saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi ternyata kata baru diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan konsep ini adalah konsep yang barunya hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara nonton berita kemarin, ya, saudara nontonnya hari ini, ya, orang-orang atau saudara forward ke grup sebelah, saudara terima dan lain sebagainya dari grup sebelah, di forward sama grup sebelah, saudara bisa mengatakan begini, itu berita kemarin, bukan hari ini. Kita suka mau ditipu, ya, ditakut-takutin dengan berita yang dulu-dulu, ternyata tahun 2017 beritanya. Ya, karena berita barunya hanya satu kali. Dan gak cuman ini, apel, saudara kalau senang di dapur, apel baru saudara belah jadi dua, saudara diemin dia 1 jam. Dia gak baru lagi after 1 hour, karena dia mulai
ya masuk dalam proses yang namanya oksidasi. Yang tadinya warnanya broken white, tiba-tiba berubah jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi. Sepatu baru, ibu-ibu tahulah. Ya, waktu ibu-ibu pakai, dia nggak baru lagi. Ya, dia keinjek sama temen lah, kena air hujan lah, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya banyak orang Kristen di Viva Plus Indonesia kayaknya nggak ada. Banyak orang Kristen yang konsep barunya seperti ini. Cuman satu kali. Makanya kita kalau kebaktian Natal, kebaktian Tahun Baru kayaknya gimana banget gitu. Karena di belief system kita, baru cuman sekali. Apalagi yang baru dibaptis. Habis dibaptis, nggak boleh loh jatuh dalam dosa. Karena kamu sudah baru. Ya. Dan kenyataannya, kita tetap bikin dosa kan? Kok belaga lupa? Kenyataannya seperti itu. Dan karena kita didoktrin seperti itu, baru hanya sekali, akhirnya kita jadi munafik. Kita main sandiwara kemana-mana. Kita belaga-belaga, sudah oke-oke saja. Karena sekali lagi, konsep baru di belief system kita, cuman sekali. 2025, cuman sekali. Tahun ini, 2026, cuman sekali. Kita konsep barunya seperti itu. Nah, Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya namanya adalah kainos. Ini yang dipakai Rasul Paulus di ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara sekali lagi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata baru yang dibawa sama Tuhan Yesus adalah baru yang terus-menerus, nggak cuma sekali. Ternyata saudara dan saya mau diperbaharui terus-menerus, kainos, sama Tuhan Yesus. Tapi nggak kena di sini kita. Karena di belief system kita baru cuman sekali. Ya, ternyata Yesus nggak seperti itu. Dia pengen memperbaharui saudara dan saya setiap hari. Kita baru nyanyiin lagunya. Rahmatmu baru setiap tahun. Setiap bulan, setiap pagi. Wih, ini suami-suami kalau tahu konsep ini, kasih mereka kan baru setiap pagi buat istri mereka. Amin, suami-suami. Kok berat gitu? Amin. Horor nadanya. Istri-istri kalau tahu konsep baru seperti ini, baru mereka kasih mereka kan baru setiap pagi buat suami mereka. Amin, istri-istri. Horor semua loh. Kita perlu ngopi kayaknya ya. Ya. Dan inilah yang dibawa Yesus buat saudara dan saya. Baru yang setiap hari. Diperbaharui terus-menerus. Itu yang dibawa Yesus. Kita jatuh dalam dosa, kepleset, kita diangkat. Kita sakit, kita disembuhkan. Ya, kita terluka, kita dipulihkan. Itu Yesus. Dia pengen lihat saudara dan saya menjadi baru setiap hari, sampai kita punya pengenalan akan pencipta kita. Rasul Paulus punya kalimat yang lain di Jemaat Korintus, sampai kita serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Kristus. Nah, makanya hidup tuh proses, bukan main sandiwara. Ya, dunia taunya baru cuman sekali, di dalam Yesus enggak. Ya, baru itu diperbaharui terus-menerus. Ada dua isu saya mau share buat saudara, karena waktu. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi new creation? Sulit jadi manusia baru. Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Saya udah sering katakan ini, dan saya nggak akan pernah bosen mengatakan ini, bahwa iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Saudara dan saya kerjanya meeting ada 3-4, makanya kita lembur. Case ada 5, mungkin makanya lembur. Pemain musik, mesti ngulik 6 lagu, makanya lembur di studio. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kerjaan dia namanya adalah mendakwa saudara dan saya siang dan Wahyu 12. Kerjaannya dia cuma mendakwa, tapi siang dan malam dia bikinnya. And that's every day. Dia setiap hari, setiap saat, dia selalu katakan di telinga saudara, kamu gak pantas. Kamu gak pantas. Kamu gak pantas. Ngaca dong. Angkat-angkat tangan lagi di gereja.
I know what you did last summer. Apa tuh ya? Saya tahu semua apa yang kamu buat. Baca-baca Alkitab. Nggak pantas. Nyanyi-nyanyi lagu penyembahan. Nggak pantas. Kamu nyanyi lagunya Ed Sheeran lebih pantas. Kamu nggak pantas. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. No wonder, nggak heran. Orang Kristen kalau diajak melayani Tuhan, banyak yang terintimidasi kan? Istri saya aja dulu, saya nggak bener-bener amat. Hah? Suami saya aja dulu, saya nggak bener-bener amat, Pak. Oke, sering denger? Atau sering ngomong kayak gitu? Orang tua saya aja dulu, saya nggak bener-bener amat. Waktu kita declare, kita nggak bener-bener amat, neraka tepuk tangan. Karena inilah yang iblis mau. Iblis pengen banget lihat saudara dan saya no progress. Nggak ada kemajuan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perubahan. Itu iblis. Dia seneng banget lihat saudara dan saya cuma noleh ke belakang, nonton film tiap hari judulnya Kegagalanku. Itu iblis. Tolong catat baik-baik. FIFA Plaza Indonesia, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di sana. Jangan hidup di masa lalu. Iblis selalu pengen saudara dan saya hidup di masa lalu. Enggak. Kita semua sedang berjalan ke masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan mau diintimidasi sama iblis. Gini, kita kalau bikin salah, Roh Kudus akan tegur kita on the spot. Nah, kamu salah. Makanya suka nggak enak kan dalam kita. Salah nih kayaknya. Kita minta ampun, case close. Saya ulang, kasus ditutup. Waktu kita minta ampun, Tuhan sorry Tuhan. Nah, besoknya yang ingetin salah kemarin, siapa? Roh Kudus atau iblis? Iblis. Itu iblis. Kemarin kamu bikin apa? Minggu lalu kamu minum apa? Bulan lalu kamu ngapain? Iblis. Dia senang mengintimidasi saudara dan saya sampai kita no progress. Saudara mesti tahu, Tuhan Yesus punya kejelekan. Namanya lupaan. Dia lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Itu jeleknya dia. Kalau dia ingetan, mati loh semua. Kita nyanyiin juga kok lagunya. Sejauh timur dari kita nyanyiin, tapi cuman di mulut. Nggak di-download di belief system. Nggak masuk di kepala kita. Itu kitab Mazmur. Dan saudara yang senang Pulau Bali akan ngerti ayat itu. Sejauh timur dari barat. Di Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan melupakan dosanya saudara dan saya. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Kita ingetan, nggak lupaan. Suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Istri salah 10 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Kita ingetan. Kalau kita suka inget-inget, ungkit-ungkit salah orang lain, kita mesti bertanya sama diri kita, Tuhan kita siapa? Karena Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia melupakan semua dosa dan salahnya saudara dan saya. Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik, good news. Tema gereja saudara tahun ini luar biasa. Proclaim His greatness. Memberitahukan pada banyak orang tentang kebesaran Tuhan. Salah satunya ini, kabar baik. Makanya saya mau ajak saudara, jadilah agent of good news, bukan bad news. Cara kita approach orang lain, cara kita deketin keluarga kita, pakai kabar baik, bukan kabar buruk. Lo gak pernah ke gereja, pantas perusahaan lo gagal, pantas lo rugi 2025. Keluarga jangan digitu-gituin. Saya dulu kayak begitu. Pulang gereja, ketemu kakak yang gak ke gereja, saya ngerasa di atas awan. Masuk rumah kayaknya gimana gitu. Lebih rohani dari dia.
Apalagi pas udah melayani Tuhan. Wih, habis doa puasa di puncak, turun gunung. Ngeri loh. Kayaknya semua salah kayaknya. Saya yang paling benar. I was like that. Sampai saya dibukain ini semua. Saya tobat setobat-tobatnya. Kita nggak bisa kasih kabar buruk sama orang. Kamu ya, kamu udah LGBT, bulu mata kamu ngok, kamu di neraka lantai 7 di bawah. Kita nggak bisa gitu-gituin orang. Orang tuh males digitu-gituin. Makanya banyak orang mundur dari gereja. Mundur dengan kebaktian, mundur. Dengar orang Kristen ngumpul, mundur. Nggak ada yang mau ikut. Karena apa? Kita nggak memberitakan kebesaran Tuhan. Salah satunya ini, kita diperbaharui terus-menerus. Ini kabar baik. Coba dong, kalau ketemu keluarga yang belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Dia mau ikut makan nanti, jangan diinterogasi. Kenapa jam 11 nggak ke gereja tadi? Jangan gitu-gitu gayanya. Dia seneng bola, ngomongin bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Gue Arsenal banget. Ngomongin bola. Dia seneng film, ngomongin soal film. Dia seneng musik, ajak nonton bulan depan Dream Theater, datang ke Jakarta. Reuni sama Mike Portnoy. Oh, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Saudara rohani banget mukanya kelihatan dari sini. Gitu dong sama keluarga. Jangan semuanya, ayat ini ngomong gini. Jangan gitu-gitu. Jadilah agent of good news. Yesus, kalau dia menangin orang atau merubah seseorang, awalnya dia kasih kabar baik dulu. Itu Yesus. Saudara bisa lihat ceritanya. My favorite waktu dia rekrut Petrus. Itu ada di Lukas 4 sama Lukas 5. Ya, kalau cerita itu bersambung, Lukas 4 kan mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus ya. Terus kalau Petrus masih nelayan, pasti malam itu dia berangkat kerja. Nah, Lukas 5, Petrus balik tanpa hasil. Di pagi hari. Nggak dapet tangkapan. Dia lihat bad news the whole night. Yesus datang. Yuk, bertolak ke seberang. Yuk, ke perairan yang dalam. Kalau Petrus mertuanya kemarin dia nggak lihat disembuhin, mungkin Petrus nggak mau. Nggak ada pemain bola mau disuruh-suruh sama pemain badminton kan? Ini nelayan mau disuruh-suruh sama tukang kayu, ya nggak mau lah. Tapi karena dia lihat mujizat sehari sebelumnya, Petrus nurut, oke. Dan kita tahu the rest of the story. Kapalnya Petrus hampir tenggelam karena tangkapan di pagi itu unusual. Nelayan nangkap ikan itu dini hari sampai subuh. Nggak pernah di pagi hari sampai siang, nggak pernah. Tiba-tiba tangkapannya banyak banget. Dan sampai di darat, Yesus mulai ngomong sama Petrus, mulai hari ini kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Ikut aku. Petrus langsung ikut. Pertanyaan saya, apa yang datang duluan? Kabar baik atau perubahannya Petrus? Kabar baik duluan. Perahunya diisi sampai penuh sama Yesus. Petrus lihat good news. Ya, dalam 2 hari. Langsung dia berubah. Kita seringkali mau lihat orang berubah, kita gak pakai hikmat. Tobat lo ya. Kita nakut-nakutin orang. Itu namanya kita sebar-sebar bad news. Saudara tolong ingat baik-baik. Orang kalau dengar kabar buruk 2, dia jadi takut. Yang kedua, dia jadi muka 2. Betul apa betul? Ya. Yes. Yang terjadi. Tapi orang kalau dengar good news, biasanya perubahannya dari dalam. Toko sepatu sale 90%. Kita mau ngantri nggak? Kita mau antri loh. Toko tas sale 75%. Ibu-ibu, antre apa di rumah? Antre. Karena kita dengar kabar baik. Tokonya antrenya 2 jam loh, nggak peduli. Karena sale 75%, ada model yang saya suka. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news.
Ini yang harus kita kasih tahu ke orang-orang. Perbuatan besarnya Tuhan kita. Saya waktu tahu gini-ginian, ya, dan saya lihat juga banyak orang berubah cuman karena dengar good news. Ya, LGBT minta dibaptis loh. Cuman karena dia dengar Tuhan sayang sama kamu. Saya dulu nggak gitu kan. Tobat loh, tobat. Saya dulu gitu-gituin. Sekarang pas dibukain ginian, Tuhan Yesus sayang. Mosok sih? Tuhan, iya. Dia sayang sama kamu. Tiba-tiba minta dibaptis. Tiba-tiba ganti penampilan. Tiba-tiba minta dibeliin Alkitab. Hah? Sampai hari ini. Di lapangan padel, di mana banyak orang berubah karena dengar good news. Kabar baik. Jadilah agent of good news. Saya percaya satu orang diselamatkan. Seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin saudara. Yang pertama, jangan mau lagi diintimidasi sama iblis. Oke? Supaya kita bisa mengalami pembaruan setiap hari. Yang kedua, kita punya konsep yang salah tentang kata dunia. Kita berpikir selalu dunia adalah tempat. Dan ini yang dilakukan dan ditulis sama Yohanes. Yuk kita lihat dulu ya, Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Yohanes ini pernah beranggapan bahwa dunia itu tempat, ini buktinya. Dia bilang, dia catat dengan jelas, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya catat semuanya, nggak ada rak buku yang cukup. Nggak ada perpustakaan yang cukup. Karena di belief sistemnya, di paradigmanya Yohanes, dunia itu tempat. Dan saudara, for your info, kata dunia paling banyak ditulis sama Yohanes. Masih ingat ayatnya orang Kristen paling terkenal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Tolong ingat, catat dalam hati saudara, dunia bukan tempat, yang tempat itu bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. World sama earth. Terus dunia itu apa? Dunia itu sistem. Bosnya namanya iblis. Ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan the world system. Dunia bukan tempat. Yang tempat itu bumi. Makanya penciptanya saudara dan saya, kalau ngomong sama kita, pakai kata bumi kan? Kitab Kejadian masih ingat? Taklukkanlah bumi, bukan dunia. Pengkhotbah 1 ayat yang keempat, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Doa Bapa kami masih ingat? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21 saudara masih ingat? Nanti kita semua akan mengalami langit dan bumi yang baru. Bumi earth itu tempat. Di dalamnya ada sistem namanya dunia. Bosnya namanya iblis. Saudara kalau masih ingat waktu iblis mencoba Yesus, iblis menawarkan kerajaan dunia buat Yesus. Kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Iblis, dia declare kalau dia bosnya. Ya. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga, ini buku tafsiran banyak banget mencatat seperti ini. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus ngomong gini, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, banyak tafsiran mengatakan Yohanes berubah di situ. Ya, dia baru nyadar, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Dia baru nyadarnya di situ. Makanya Yohanes tulis 3 kitab lagi kan di ujung Alkitab kita.
Yuk kita lihat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Tulisannya udah dewasa banget. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari siapa saudara? Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes finally knew bahwa bosnya dunia ini adalah si jahat, iblis. Ayat yang terkenal yang dicatat sama Yohanes, ingat kan? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di dunia. Yang di dalam kita lebih besar. Nah, ini akhirnya lead us to kata yang namanya duniawi. Banyak orang Kristen sih, tapi duniawi. Di Viva Plaza Indonesia nggak ada. Yang lebih ngeri adalah pelayanan sih, tapi duniawi. Udah melayani, tapi duniawi. Dan begini, kita nih orang Kristen suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Kita orang Kristen. Yang minum mineral water, rohani. Yang minum red wine, duniawi. Kita sembarangan tuh namanya. Yang denger lagunya Hillsong, rohani. Yang denger Taylor Swift, duniawi. Ini namanya kita sembarangan goreng-goreng kata duniawi. Ternyata Yohanes sudah menjelaskan buat saudara dan saya. Yuk kita lihat. 1 Yohanes 2. Ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2. Yohanes catat begini, janganlah kamu mengasihi apa saudara? Dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, terus keinginan, serta sombong. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata definisi duniawi itu ini. Orang yang mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Boarding pass business class. Di foto, di posting. Seluruh dunia mesti tahu. Bahwa saya naik business class. Ibu-ibu foto-foto, ini di Viva Plaza Indonesia nggak ada ya? Ibu-ibu, ayo foto, langsung begini. Supaya dunia melihat merek tasnya. Dia nggak sadar kalau lengannya sama kayak paha gue gedenya. Di hotel bintang 5, ayo guys olahraga, padahal dia berendam doang, nggak berenang. Cuman mau kasih tahu dia ada di hotel bintang 5. Cuman mau kasih tahu, ayo olahraga, padahal dia berendam-berendam doang kayak kuda Nil. Kita tanpa kita sadari, kita kejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya flexing bahasa sekarang. Kita mau pamer kemana-mana. Berkat Tuhan itu untuk saudara, bukan untuk dipamerin. Saudara ngomong sama teman baik saudara nggak apa-apa. Jangan pamer di sosial media. Gunakan sosial media untuk inspire others, not to impress others. Setuju saudara? Karena sosial media ini kayak pisau. Di tangan penjahat dia jadi jahat, di tangan chef dia jadi makanan enak. Nah, pakai sosial media untuk jadi inspirasi buat orang lain. Bukan untuk pamer. Pak, jadi saya nggak boleh punya tas itu, Pak. Boleh.
Saya nggak boleh punya sepatu itu? Boleh. Boleh. Semua boleh kalau saudara punya uangnya. Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Biasa-biasa aja gitu loh. Hah? Biasa-biasa aja. Jangan semua yang kita kerjakan, kita mau cuman kejar ini. Ini orang duniawi. Bukan orang yang minum red wine. Bukan orang yang dengerin Iron Maiden. Bukan. Ini orang duniawi. Dia mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya dia angkuh. Dia pengen flexing, pamer, sombong, dan seterusnya. Dan kasih akan Bapa nggak akan ada di dalam orang tersebut. Karena kerjaannya dia cuma ini. Duniawi. Duniawi. Dan tolong lihat baik-baik saudara. Orang yang duniawi, mereka akan sulit menaklukkan bumi. Kita disuruh sama pencipta kita kan dari awal untuk menaklukkan bumi. Orang yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Makanya Yesus datang mau rescue nih. Orang-orang yang kejebak sama sistem dunia. Mau direscue sama Yesus. Yesus mau kasih tahu, hey, I came, saya datang untuk kasih tahu kabar baik buat kamu semua. Ada kabar baik. Kalau dosa kamu diampuni. Itu kabar baik. Saudara, saya ingin mengajak saudara, selain jangan duniawi, jangan sok rohani juga. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa, termasuk saya, yang disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Predikat kita sama. Ya, kita semua orang-orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya kan? Itu aja bedanya. Satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Ya. Jadi kalau ada orang datengin saudara, dia buka aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Jangan orang lagi cerita, saya gini, saya gitu. Ih kamu, kok bisa gitu? Biasa aja mukanya di setel. Sama, bedanya dia lagi ngaku, ini belum. Gitu aja kan bedanya. Itu aja bedanya. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Inilah berita baik yang Yesus bawa. Dan Yesus ingin memperbaharui kita setiap hari dalam kehidupan kita. So, beritakan ini ke banyak orang bahwa Yesus sayang sama kamu. Yesus mengasihi kamu. Ya, daripada kita mau kasih lihat ke orang-orang saya sayang sama Yesus, mendingan kasih lihat sama keluarga saudara, saya disayang sama Tuhan Yesus. Beda. Saya disayang sama Tuhan Yesus, saya akan sayang sama kamu. Saya diampuni, saya akan ampuni kamu. Saya di ngertiin sama Tuhan Yesus, saya akan coba mengerti kamu. Itu orang yang mau kasih lihat saya disayang sama Tuhan Yesus. Orang yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, beda kan? Instagramnya isinya lagi angkat tangan semua. Ya, angle kanan, angle kiri, black and white, semuanya pokoknya lagi angkat tangan. Ya, mau kasih tahu ke dunia, saya sayang nih sama Tuhan. Saya pelayanan loh. Stop doing that. Mulai kasih tahu sama dunia, saya disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus cinta sama saya. Saya percaya, sekali lagi, satu orang diselamatkan. Seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Kalau kita jadi agent of good news. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara. Duniawi ini kayaknya.